Pada tahun 2014, seorang Diego Costa berubah status kewarganegaraannya dari Brazil menjadi Spanyol. Lalu Miroslav Klose yang lahir di Polandia, tetapi pada akhirnya dikenal sebagai striker tajam timnas Jerman bahkan sampai akhir karirnya. Lalu ada juga Jorginho yang lahir di Brazil namun akhirnya memilih membela tim nasional Italia. Nama-nama yang disebut tadi merupakan segelintir pemain yang tercatat mengubah status kewarganegaraannya, dalam hal ini bertujuan agar dapat membela tim nasional negara tersebut. Dari tanah air kita sendiri, program naturalisasi ataupun pemanggilan pemain keturunan cukup sering terdengar setidaknya selama 1 dekade ke belakang. Dan dari nama-nama yang masuk dalam program tersebut, terdapat mereka yang akhirnya berguna bagi timnas Indonesia, namun tak sedikit juga mereka yang akhirnya gagal dan tak pernah lagi membela timnas setelahnya. Beberapa bulan belakangan, santer terdengar pemain-pemain keturunan yang kabarnya bersedia dinaturalisasi di era kepelatihan Sinteyong. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Miss Hilgers, dan juga Ragnar Oratmangun. Siapakah mereka? Bagaimana track record mereka? Dan apakah mereka dapat menjadi jawaban dari dahaga prestasi sepak bola tanah air? Simak video kali ini karena kita akan mengenal profil dari keempat pemain tersebut. Sebelumnya, kita pahami dulu bagaimana aturan yang mengatur terkait kepindahan kewarganegaraan dari seorang pemain sepak bola yang diatur oleh FIFA. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu jika salah satu poin tersebut dapat terpenuhi, maka sang pemain berhak untuk membela timnas negaranya yang baru. Tak hanya itu, dalam peraturan terbarunya, FIFA juga mempermudah seorang pemain untuk mengganti kewarganegaraannya meskipun telah memainkan pertandingan kompetitif di level senior. Dengan catatan tentunya, seperti misal pemain masih di bawah usia 21 tahun saat memainkan laga tersebut. Catatan lainnya, laga yang dimainkan bukanlah final stage atau putaran final dari suatu kompetisi antar negara ataupun antar benua, seperti contohnya final stage dari Piala Dunia, Piala Euro, Copa America, dan lain sebagainya. Selain dua hal tersebut, masih ada beberapa catatan lain yang mengiringi diperbaruinya peraturan tentang berpindahnya status kewarganegaraan seorang pemain. Kita kembali kepada pembahasan profil dari keempat pemain yang disebutkan sebelumnya. Mulai dari yang pertama yaitu Jordi Amat. Mendengar nama Jordi Amat, sepertinya memang kurang familiar di telinga kita. Namun, jika kita mendengar nama Amat, tentunya sangat relate dengan nama-nama di Indonesia. Jordi Amat sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Jordi lahir pada 21 Maret 1992 di Canet de Mar, Spanyol. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini mengawali karirnya di klub lokal Canet de Mar, sebelum kemudian pindah ke klub asal Katalan yaitu Espanyol. Disinilah ia memulai karir profesionalnya mulai dari Espanyol B hingga bisa menembus tim utama pada tahun 2010. Di sepanjang karirnya, ia pernah memperkuat beberapa klub Liga Spanyol seperti Rayo Vallecano dan juga Real Betis. Tak hanya itu, ia juga pernah memperkuat salah satu klub Liga Inggris yaitu Swansea City. Untuk saat ini, Jordi terikat kontrak dengan klub asal Belgia, KAS Eupen. Fakta menarik lainnya tentang Jordi Amat, ia pernah memperkuat tim nasional Spanyol di level junior. Bahkan ia menjadi andalan di Spanyol U21 bersama nama-nama seperti Iker Muniain, Koke, Pablo Sarabia, hingga Alvaro Morata. Saat itu pula ia berada di bawah pelatih yang juga mantan pelatih timnas Indonesia yaitu Luis Milla. Selanjutnya ada Sandy Walsh. Dibanding nama-nama lain yang ada di dalam list ini, nama Walsh merupakan nama yang paling dulu muncul dalam isu naturalisasi ini. Sejak 2018, Walsh sering disebut-sebut memiliki ketertarikan untuk membela timnas Indonesia.
Terlihat dari postingan di media sosial pribadinya yang sering menggunakan bahasa ataupun tagar yang berkaitan dengan Indonesia. Wars yang lahir di Belgia 14 Maret 1995 ini memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu dan juga kakek neneknya. Selain Indonesia, ia juga memiliki garis keturunan Belanda. Oleh karena itu, ia juga tercatat pernah membela timnas Belanda di level junior, mulai dari U15 sampai dengan U20. Wals sendiri merupakan jebolan klub asal Belgia, yaitu Anderlecht. Terhitung sejak remaja, ia sudah beberapa kali membela klub-klub Belgia hingga merasakan bagaimana rasanya mentas di kompetisi antar klub Eropa, yakni Europa League, bersama klubnya saat itu, KRC Genk, dan juga saat membela SV Zulte Waregem. Nama selanjutnya yaitu Miss Hilgers. Miss Hilgers merupakan pemain yang memperkuat klub Eredivisie Belanda, FC Twente. Bermain di kasta tertinggi Liga Belanda menjadi kesempatan untuknya unjuk gigi. Tercatat sejak 6 Desember 2018, ia mendapat kontrak profesionalnya. Namun baru pada Desember 2020 ia melakukan debutnya. Musim 2021-2022 menjadi titik balik namanya dikenal publik. Mulai mendapat menit bermain, bahkan ia mampu mencetak 1 gol dari 11 pertandingan yang ia jalani. Ia juga sempat mendapat predikat Man of the Match berkat penampilan apiknya. Untuk garis keturunan, ia mendapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Sulawesi. Dengan umur yang masih muda dan pengalaman bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, sepertinya Miss Hilgers bisa menjadi salah satu prospek jangka panjang timnas Indonesia ke depan. Nama terakhir ialah Ragnar Oratmangun. Pemain kelahiran Belanda 21 Januari 1998 ini memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maluku. Memulai karir bersama tim muda Top O's, klub yang berasal dari tanah kelahirannya. Sebelum pada 2008, ia memulai karir profesionalnya bersama klub NEC Nijmegen. Di musim 2021-2022 ini, karirnya semakin menanjak. Ia bergabung dengan klub yang baru saja promosi di kasta tertinggi Liga Belanda, Go Ahead Eagles. Ia juga tercatat merupakan salah satu pemain yang versatile atau bisa ditempatkan lebih dari satu posisi. Itu dia tadi sedikit profil dari keempat calon pemain yang kabarnya akan dinaturalisasi timnas. Jika semua proses terpenuhi, maka mereka bisa langsung memperkuat timnas mengingat fakta bahwa keempatnya belum pernah memperkuat timnas senior manapun. This is Warming Up channel. See you next video and don't forget to warming up.